Ya. Sebentar Bapak Ibu, ini agak ya. Jadi kita masuk ke riset grup ini. Bagaimana riset grup ini bisa berjalan dan bisa terbentuk. Jadi begini Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit gambaran ya mengenai struktur organisasi riset grup ini. Bahwa riset grup ini kita bentuk di prodi. Kita bentuk di prodi. Jadi satu prodi itu bisa ada beberapa grup ya, lebih dari satu grup. Di dalamnya itu ada kepakaran dan bidang-bidang tertentu. Mungkin, tetapi tidak kaku sampai di situ. Satu grup itu bisa saja lebih dari satu bidang, lebih dari satu kepakaran gitu. Bisa dalam bentuk satu grup. Nah ini pun grup ini boleh di bawah fakultas Bapak Ibu ya. Mau di bawah prodi nggak apa-apa, atau di level fakultas pun nggak apa-apa. Nah, posisi LPPM di sini mungkin hanya mengkoordinir riset grup ini sendiri dan dalam bentuk administrasi dan data, Bapak Ibu ya. Jadi tetap bahwa dosen-dosennya atau riset grup ini adalah kepunyaan daripada dekan gitu. Jadi LPPM hanya mengkoordinir dari dan administrasi dan data gitu. Nah, misalnya riset grup ini mempunyai penelitian yang memerlukan kepakaran di riset grup 2 atau riset grup 3 ini bisa berkumpul, bisa bersatu membentuk klaster gitu ya, membuat klaster gitu. Nah, klaster ini bisa bekerja sama dalam penelitian. Dan misalnya dalam riset grup ini ada misalnya Pak Dekan punya penelitian sendiri di luar misalnya. Itu nggak apa-apa, lanjutkan saja penelitian. Hanya mungkin kami perlu data bahwa salah satu anggota grup riset satu ini melakukan penelitian mandiri di luar gitu. Nah, dengan siapa, kemudian apa yang ditelitinya gitu loh. Nah, jadi kami bisa ini di sini bisa tercatat semua, bisa terarah gitu. Data-datanya bisa kami rekam semua. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kalau misalnya riset grup ini perlu bekerja sama dengan fakultas lainnya, katakanlah misalkan dengan fakultas teknik, fakultas pertanian, fakultas kedokteran, silakan. Nanti akan membentuk lagi klaster antar fakultas gitu loh. Nah, atau misalkan salah satu grup ini mau bekerja sama dengan universitas lain. Nah, itu mungkin bisa membentuk suatu super cluster ya, Bapak Ibu ya. Jadi di atas cluster gitu. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel sekali, tidak apa namanya, tidak kaku ya, tidak kaku. Jadi bisa apa saja gitu loh. Nah, dari sini mungkin kalau terciptanya riset grup ini, maka kita akan mengemban ya, si riset grup ini mengemban 3 hal. Pertama adalah riset dan inovasi, kemudian promosi, kemudian ada industrialisasi dan internasionalisasi seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu yang pertama adalah riset dan inovasi. Jadi pertama adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian gitu ya. Melaksanakan penelitian pengabdian udah pasti itu. Kalau misalkan ada riset grupnya, maka ada penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian pengabdian yang dijalankan itu akan sesuai dengan roadmap penelitian dari prodi dan fakultas ya, dan pada akhirnya adalah ke universitas gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian diharapkan dengan ada riset grup ini, maka penelitian itu harus menghasilkan luaran yang berkualitas Bapak Ibu ya. Jadi proceeding, jurnal itu mungkin minimal nantinya ada Sinta 2. Nah, yang baru ini ada di panduan penelitian hibah internal ini, penelitian dasar itu kalau salah minimal Sinta 3 gitu ya, seperti itu, atau yang Scopus gitu. Nah, kemudian yang penelitian terapannya bisa mengeluarkan HKI, bisa mengeluarkan prototipe, membuat paten-paten sederhana lah, atau misalkan membuat sesuatu lah mengenai hak kekayaan intelektual seperti itu. Nah, udah pasti akan memaksimalkan yang penelitian yang ada itu akan memaksimalkan ya
hibah-hibah yang ada, baik itu internal, eksternal, atau internasional seperti itu. Nah, selanjutnya adanya riset group ini juga akan memperkenalkan UMSU, fakultas, prodi, bahkan keahlian atau kepakaran masing-masing dosen ya yang ada di UMSU. Ya, jadi artinya kita kenal. Seperti kalau kita lihat misalkan kita Google Bapak Ibu ya, misalkan pusat riset di atau riset group di misalkan di UI lah misalkan, itu pasti ada. Nah, nanti disebutkan bahwa ada di dalamnya adalah kepakaran dosen-dosen tersebut. Jadi kalau misalkan orang luar mau mencari, kita tinggal kontak di sini ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kedepannya bisa menyediakan memperkenalkan konsultasi atau jasa-jasa bidang-bidang unggulan UNSU seperti itu. Nah, sudah pasti akan meningkatkan backlink. Kalau misalnya sudah dikenal di website, gitu ya, akan meningkatkan backlink. Sehingga backlink itu adalah data ya, data yang dipakai, atau misalkan nama UMSU gitu, nama UMSU itu dikenal oleh pihak-pihak ketiga. Jadi meningkatkan meningkatkan pemeringkatan di tingkat webometrik dan for ICU. Selanjutnya, kalau dengan adanya riset group ini, kita bisa menjalin kerjasama karena SDM-nya sudah terpetakan gitu ya, dengan lebih mudah gitu ya. Kalau misalkan ada pelatihan, workshop, seminar, loka karya, itu juga bisa kita bisa lebih fokus gitu loh, lebih fokus gitu. Nah, kemudian kerjasama magang pelatihan bisa diikuti oleh mahasiswa juga Bapak Ibu. Jadi pokoknya dari ini ketersediaan datanya itu ada gitu loh. Dan Bapak Ibu pun bisa artinya terwadahi apa yang ada, keahlian atau kepakaran Bapak Ibu bisa terwadahi di tingkat universitas seperti itu. Nah, ini beberapa indikator luarannya terhadap grup riset. Jadi kalau kita grup riset ini ada, artinya dosen itu sudah mulai membuat anggota ya. Maka indikator luarnya itu ini Bapak Ibu ya, 1-5 ini bisa ada ketersediaan atau mapping SDM, kemudian aktualisasi dosen sebagai peneliti pun terlaksana. Kemudian dosen pemula dan dosen senior itu saling mengisi Bapak Ibu ya, saling mengisi. Nanti kita lihat bagaimana. Kemudian penyaluran riset dan inovasi pun bisa teratur dan terarah gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada riset grupnya, maka sumber data penelitian dan pengabdian tingkat fakultas pun akan ada gitu. Artinya ketersediaan data penelitian, publikasi, sumber daya manusia itu sudah ada gitu. Dan sumber publikasinya itu diharapkan bisa berkualitas gitu ya. Dan teratur ke arah implementasi. Kemudian kalau misalnya sudah ada sumber sumber data penelitian sudah ada, maka penyelenggaraan gitu ya untuk penelitian yang eksternal atau yang mandiri gitu ya, internal, eksternal, dan mandiri itu bisa sesuai dengan roadmap penelitian ya. Jadi indikatornya ini 1-8 ini. Jadi yang terutama adalah aktualisasi roadmap UMSU-nya untuk internasionalisasi bisa tercapai, kemudian renstra dari mulai prodi sampai universitas pun bisa tercapai gitu ya. Nah, kemudian indikator-indikatornya untuk 9 standar, akreditasi 9 standar pun bisa terpenuhi. Kemudian yang internasional pun juga terpenuhi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam aktivitas menyelenggarakan penelitian internal, baik internal sampai eksternal gitu ya, mau nasional atau internasional. Nah, nanti pengajuan proposal untuk internal, baik internal, eksternal, atau yang nasional dan internasional, itu akan di-screening dulu di riset group. Apakah proposal yang akan diajukan ke LPPM ini sudah sesuai dengan roadmap-nya, sesuai dengan unggulan prodinya atau tidak, gitu loh. Nanti setelah itu baru bisa diajukan ke LPPM, dan mungkin kita akan memakai nilai hibahnya itu mungkin akan disesuaikan lah secara proporsional. Kita usahakan secara proporsional, jadi nggak seperti tahun-tahun lalu lagi ya, yang mengajukan 18 juta menjadi 5 juta gitu loh. Nah, jadi kita lihat proporsinya seperti apa, bagaimana
penilaian apa namanya penilaian luarannya itu seperti apa, nanti akan disesuaikan. Nah, kemudian untuk menyediakan jasa dan konsultasi, jadi artinya kalau sudah riset grup ini sudah apa namanya berjalan gitu ya, kita bisa menyediakan jasa dan konsultasi gitu loh. Jadi kita akan bekerjasama dengan stakeholder gitu ya, untuk membangun embrio-embrio baru untuk pusat studi, konsultasi atau inkubator gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menuju industrialisasi dan komersialisasinya itu bisa kita jalankan. Ya mudah-mudahan kita bisa berjalan seperti itu. Nah, dampak-dampak lainnya dosen gitu ya, dosen itu sebagai ujung tombak universitas itu bisa nampak, bisa terlihat gitu. Dan ada kebanggaan di situ. Nah, selanjutnya kegiatan riset grup ini juga bisa mengambil atau menarik ya kinerja kemahasiswaan gitu ya, baik itu yang MBKM ataupun non MBKM seperti itu. Juga ya kalau misalkan FRC-nya bisa berjalan dengan baik gitu ya, kita akan melahirkan inkubator-inkubator baru. Nanti kita kita rencanakan bahwa apa namanya grup riset ini akan kita coba SK-kan gitu ya supaya lebih terkoordinir, lebih serius gitu ya. Dan mungkin kita akan melihat kira-kira riset grup mana yang lebih apa namanya lebih aktif, lebih baik gitulah, punya roadmap yang baik gitu seperti itu. Mana yang tidak berjalan. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh ya misalnya begini. Misalnya di fakultas yang saya tahu mungkin di fakultas hukum itu ada satu prodi ya. Nah, misalkan satu prodi A ini lebih dari riset grup, lebih dari satu riset grup. Misalnya riset grup 1 tentang bidang A1, riset grup 2 bidang A2 dan seterusnya. Katakanlah misalkan riset grup A1 itu bisa membuat 5-6 proposal Bapak Ibu ya. Jadi caranya adalah misalkan dosen A ini ketuanya sudah S3, indeks scopusnya sudah 2 misalnya. Ini kan untuk eksternal ini. Ini syarat untuk eksternal ini ya. Jadi nggak mungkin kalau yang dosen-dosen muda yang high index scopusnya masih 0, artinya belum punya ID Scopus misalnya atau masih S2, ini bisa dilibatkan, kita bisa masuk ke dalam sini, bisa masuk ke sini ya, untuk eksternal. Jadi dia ketika publikasinya bisa keluar, itu yang si dosen C ini bisa juga ID Scopusnya keluar ya, artinya dia bisa nebeng di ketua ini. Nah, kalau eksternal sudah dapat, berarti internalnya yang dosen A ini nggak dapat gitu. Nah, mungkin di sini adalah dosen B yang maju untuk internal gitu loh. Jadi di sini saling mengisi Bapak Ibu ya, saling mengisi. Nah, kemudian mungkin penelitian ketiga dosen lainnya lah yang ikut di sini. Nanti ada kerjasama lagi, siapa lagi yang masuk ikut. Nah, kita harapkan jadi si peneliti A, B, C, D gitu ya, dan mungkin lebih dari itu, membuat satu proposal masing-masing, membuat proposal dan dimasukkan ke mana. Jadi kita akan selalu surplus proposal. Selama ini kan begini, kalau misalkan ada tawaran atau ada kerjasama gitu, siapa pakarnya, siapa bidang mana gitu kan, kita masih susah mencari itu. Nah, kalaupun dapat, proposalnya belum siap, belum ada, harus dibuat dulu gitu. Nah, mudah-mudahan dengan FRC ini atau riset group ini, proposal akan selalu tersedia gitu. Malah mungkin kita akan surplus, kita akan selalu mencari kemana kira-kira proposal ini. Kemarin misalkan di Balitbank, di Balitbank pun mungkin agak di Balitbank itu nanya juga gitu ya, apa prestasi kita, apa bidang kita, apa kepakaran kita gitu. Itu mereka mencari dan kita agak sulit menjawabnya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan terbentuknya grup ini kita akan semakin lebih baik. Kami menyadari gitu ya, masih banyak kekurangan di sana sini karena kita pun baru mulai gitu ya. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu yang bisa
ikut andil lah membantu kami di sini gitu ya. Apakah riset group ini harus bagaimana gitu ya. Kalau misalnya riset group ini dinilai kurang ya, kurang berkenan gitu ya uh, Bapak Ibu, kami tidak bisa punya pilihan karena memang riset group ini mau tidak mau harus ada di universitas. Kemudian kita coba mengakomodir dari semua fakultas gitu. Jadi bukan satu atau dua fakultas, dari semua fakultas permasalahan apa yang ada. Ini memang agak susah gitu ya. Bagaimana mengakomodir dari semuanya sehingga bisa terwadahi gitu. Semua kebutuhan dari semua fakultas terwadahi. Kalau misalkan eh, satu fakultas tidak berkenan ya mungkin kita bisa perbaiki ya seiring dengan waktu seperti itu. Jadi memang masih banyak kekurangan lah pastinya. Ya itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joseph atas penjelasan yang diberikan dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita nanti kegiatan tanya jawab atau yang lainnya, izin saya share untuk keadaan Fakultas Hukum kita, Bapak Ibu, kondisi artikel kita. Baik, Bapak Ibu di sini ini ada kondisi data kutipan kita, indeks kita kita ambil dari Sinta per tanggal 30 Oktober 2021, Bapak Ibu. Di sini kita di sini ada merah, Bapak Ibu, ada citasi kita itu untuk Scopus secara keseluruhan ada 943. Kita tertinggal jauh untuk Scopus, makanya berdasarkan data ini kita ingin membuat sebuah riset group untuk meningkatkan data-data ini. Nah, untuk citasi kita agak beruntung di citasi Google agak lebih banyak daripada kampus-kampus yang lain yang ada di Sumatera Utara. Nah, itu data kita untuk citasi kita ambil dari data Sinta. Nah, untuk Fakultas Hukum sendiri Bapak Ibu per tanggal 30 Oktober, nah kita ambil di sini baru satu orang yang memiliki artikel terindeks Scopus atas nama Pak Eka. Nah, sementara di data Sinta kita ada 37 dosen di Fakultas Hukum, itu 36 lainnya belum memiliki artikel yang terindeks Scopus. Jadi mohon tentunya ini kerjasama kita Bapak Ibu untuk menaikkan data-data ini sehingga nanti goalnya bisa menjadikan UMSU menjadi lebih baik untuk Sumatera Utara, Sumatera, dan kalau bisa untuk se-Indonesia data-data ini lebih meningkat. Nah, ini yang data kita berikan Bapak Ibu dari data Sinta yang tertanggal 30 Oktober. Nah, berikutnya ada arahan dari Pak Ketua LPPM kepada Pak Saiful. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tanya jawab, izinkan kami untuk bisa menjelaskan secara teknis bagaimana pembentukan grup riset ini Bapak Ibu ya. Jadi memang siogianya Bapak Ibu, grup riset fakultas ini yang pertama tentunya tidak kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi memang rencananya jika nanti memang ini diizinkan oleh pimpinan dan memang insya Allah kita mendapat support, insya Allah nanti grup riset ini akan kita SK-kan Bapak Ibu. Jadi secara dokumen itu ada. Namun demikian walaupun dalam satu grup misalnya nanti di Fakultas Hukum itu ada 36 atau 37 dosen, nanti mohon infonya itu kan nanti bisa berapa riset grup, katakanlah 4 atau 5 riset grup. Itu tidak kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu riset grup kalau sudah di SK-kan jadi tidak boleh keluar melakukan penelitian dengan teman lainnya, itu tidak betul dan tidak kaku. Secara dokumen ataupun secara yang administrasi yang tertulis di surat keputusan memang sudah tertera nanti Bapak Ibu masuk di riset mana.
Namun dalam perjalanannya jika tadi ada kerjasama dengan ke peneliti lain di sesama di grup lain satu fakultas ataupun mungkin antar fakultas bahkan antar universitas itu dipersilakan saja, gitu ya. Jadi ini tidak kaku. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita diskusikan, harapannya grup ini beranggotakan 5 sampai 10 orang. Jadi kalau bisa tidak tidak lebih kecil dari 5 dan tidak lebih besar dari 10. Kalau lebih dari 10, kalau terlalu banyak biasanya kurang fokus. Namun kalau sedikit itu jadi kurang maksimal gitu. Karena juga di riset group harapannya bisa banyak saling berkomunikasi sehingga memunculkan ide-ide. Semakin banyak orangnya semakin banyak idenya. Cuma kalau lebih dari 10 biasanya nanti jadi tidak maksimal, terlalu banyak orangnya. Kemudian juga di riset group kita nanti akan ada ketuanya siapa gitu ya. Memang kami di LPPM tidak mematok ketuanya harus seperti ini tidak Bapak Ibu. Tetapi kita mungkin sama-sama mudah-mudahan bisa satu persepsi bahwa yang menjadi ketua ini kalau bisa adalah sanggup juga menjadi panutan. Nah, karena ketua ini nanti akan memiliki tanggung jawab untuk memunculkan ide, membangun komunitas di grup itu sendiri, kemudian mampu menarik anggota-anggota yang mungkin masih lebih junior lagi. Kemudian yang tentu saja seorang ketua akan lebih maksimal jika memiliki track record penelitian yang baik, sudah pernah memenangkan hibah eksternal misalnya, ini misalnya Bapak Ibu ya, ataupun memiliki penelitian yang dengan skala levelnya internasional misalnya. Itu tentu saja akan mampu karena sudah memiliki pengalaman. Itu yang kita butuhkan. Jadi ini sedikit gambaran. Kemudian Bapak Ibu, nanti kami mohon izin juga nanti melalui melalui Pak Dekan, mohon izin nanti kami akan membagikan Google Form ini Bapak Ibu. Jadi ini form untuk pengisian grup riset fakultas. Jadi karena di Fakultas Hukum itu hanya ada satu prodi saja, nanti melalui forum ini kami mohon izin kepada Bapak Dekan, kepada para wakil dekan dan Bapak Ibu di pimpinan prodi untuk mulai nanti membicarakan masalah ini. Mungkin di level grup-grup WA di prodi mungkin atau di fakultas mungkin Bapak Ibu. Jadi nanti mohon izin, ini nanti kami bagikan dan ini tidak perlu diisi oleh masing-masing dosen, tidak perlu. Jadi nanti ini diisi setelah terbentuk dulu, nanti grupnya ada berapa, siapa ketuanya, siapa anggotanya. Kemudian nanti mohon nanti disiapkan nama grup risetnya. Kami yakin di hukum itu banyak sekali pembidangan-pembidangan yang itu di setiap bidang itu mungkin sudah ada pakarnya ataupun panutannya. Jadi mohon itu nanti dijadikan sebagai ketua. Kemudian nanti di sini ada nama grupnya nanti mau dicantumkan, ini fakultasnya di Fakum, kemudian nama ketua grup risetnya siapa, bidang keahlian ketuanya apa, nomor HP ketua, email. Lanjut ke anggota 1 juga sama, masuk ke anggota 2, kemudian anggota 3 kami wajibkan di sini sampai 5. Tapi di sini ada pilihan jika mau ditambah sampai 10. Jadi nanti mohon izin Bapak Ibu, karena kami di LPPM tidak tahu, mungkin tidak mengetahui kepakaran atau pemetaan kepakaran keahlian yang ada di hukum. Ini mungkin mohon bantuan dari Pak Dekan mungkin yang bisa nanti menginisiasi mungkin di APAT atau di grup-grup WA, dan mungkin mohon bantuan Bapak Ibu pimpinan prodi untuk nanti ini mulai memetakan berapa riset grup ini yang mau dibentuk, kemudian nanti siapa ketuanya dan siapa anggotanya. Jadi secara teknis begitu Bapak Ibu. Itu pun nanti setelah itu akan setelah dilakukan pengisian di Google Form, nanti di level LPPM akan kami bahas lagi. Kiranya nanti ada grup yang perlu kita gabungkan akan kita gabungkan. Kalau tidak perlu digabungkan juga tidak perlu, dan akan kita koordinasikan terus ke pimpinan fakultas untuk fixnya atau dealnya. Setelah seluruhnya sepakat, maka akan kita dealkan, kita fixkan sambil menunggu fakultas yang lain. Jika nanti seluruh sudah fix, maka nanti insya Allah akan kita SK-kan. Jadi Bapak Ibu, salah satu manfaat tentu saja jika sudah di SK-kan, ini akan kita lebih pede dan lebih percaya diri untuk mencantumkannya di web. Akan kita buat di web sehingga di situ akan nampak grup-grup riset apa sih yang ada di UMSU ini, grup riset apa sih yang ada di Fakultas Hukum, siapa sih ketua, namanya, kontaknya, sehingga nanti kita akan lebih pede untuk men-sharekan ke komunitas-komunitas LPPM mungkinnya, karena di LPPM kita ada komunitas di PTMA, kemudian nanti kita akan lebih pede, jadi nanti begitu nanti butuh kepakaran, ini langsung kita sharekan grup-grup ini, sehingga kita harapannya bisa lebih profesional lagi. Kedepannya Bapak Ibu,
setelah grup riset ini tentunya masih banyak tugas dan tanggung jawab kita, karena grup riset ini Bapak Ibu akan sangat mudah untuk vakum. Oleh karena itu kita di EPPM juga akan sedang merancang konsep bagaimana penguatan grup riset ini. Apa saja program yang akan kita lakukan di grup riset ini. Target-target apa saja yang harus ada di grup riset. Dalam 1 tahun grup riset itu harus misalnya menghasilkan satu proposal eksternal misalnya, ataupun beberapa proposal internal dengan komposisi ketuanya di rolling gitu. Seperti yang disampaikan Pak Joseph tadi, kemudian saling mensitasi. Kemudian harapannya ini bisa meningkatkan citasi UMSU begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin nanti akan banyak sekali kendala di lapangan segala macam. Ya, tentu saja ini butuh perjuangan sebagaimana dalam konsep pengabdian ini ada namanya pendekatan partisipatori, sehingga ini tidak bisa berhasil Bapak Ibu tanpa ada partisipasi dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lah di sini kuncinya. Kalau sampaikan tadi Pak Joseph adalah ujung tombaknya. Sehingga nanti mudah-mudahan Bapak Ibu lah nanti bisa berkembang, karena harapannya itu dari Bapak Ibu dalam riset grup ini, karena ini adalah sebuah komunitas, nanti harapannya bisa mungkin melakukan pertemuan sekali seminggu, sekali 2 minggu, atau sekali 3 minggu, atau sekali sebulan. Dalam pertemuan akan berdiskusi mengenai bahan bacaan jurnal apa isu-isu strategis apa yang sedang berkembang di sini, kemudian apa rencana-rencana yang mau kita lakukan dalam riset grup itu, ide-ide penelitian apa yang sesuai dengan konteks saat ini untuk di level nasional maupun internasional, yang tentu saja disesuaikan dengan roadmap universitas. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pemantapan Renstra ya Bapak Ibu ya, karena tadi Pak Joseph sudah memaparkan Renstra, poin-poin bidang penelitian ya, tema-tema penelitian unggulan yang ada di hukum tadi, itu nanti akan kita kembalikan ke fakultas. Jika dianggap ini tidak relevan lagi, maka dalam waktu dekat kita akan melakukan revisi tema-tema unggulan penelitian yang ada di universitas, di masing-masing fakultas yang sesuai dengan kebutuhan saat ini untuk level nasional maupun internasional. Harapannya itu semua sudah mengarah ke Renstra UMSU tentu saja, gitu ya Bapak Ibu. Ini juga sangat diperlukan untuk memantapkan roadmap Bapak Ibu nanti. Jadi peta jalan Bapak Ibu dalam melakukan penelitian itu sudah disejajarkan atau disejalankan dengan Renstra yang ada di fakultas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan fakultas, tentunya dengan BPM, untuk memantapkan Renstra penelitian pengabdian kedepannya akan seperti apa. Nanti di situ kami mohon nanti mungkin dari Bapak Ibu pimpinan untuk membuatkan semacam tema-tema unggulan apa yang up to date di bidang hukum, sehingga nanti akan kita masukkan. Ini nanti akan menjadi panduan Bapak Ibu dalam melaksanakan penelitian di level grup riset. Jadi Bapak Ibu, itu mungkin sedikit teknis dari kami. Nanti mohon izin ini akan kami sharekan kepada Bapak Dekan. Mungkin nanti Bapak Dekan bisa menyampaikan ke Prodi maupun Bapak Ibu dosen yang ada di Fakultas Hukum. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu ide atau awalan yang mau kita bangun dari ini. Tentunya ini harus banyak mendapatkan kritik saran ya, untuk lebih memantapkan lagi kiranya ide ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Saiful. Berikutnya ada yang bertanya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Izin Pak. Izin kita mulai dari Bu Masita dulu boleh Pak? Dari awal. Oke, siap. Oke, izin. Oke, silakan Ibu Masita. Ibu Masita, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Bu Masita masih bersama kami? Baik, kalau Ibu Masita masih belum, Pak Taufik silakan. Pak Taufik Lubis. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat apresiasi dalam kami dan mungkin untuk rencana pembuatan riset saya. Saya ingin menyebutkan satu kalimat saja sebagai pembuka. Banyak orang mengatakan kalau tidak bisa diterapkan ngapain diteliti, kan begitu Pak ya. Banyak yang mengatakan kalau tidak bisa diterapkan mengapain diteliti gitu. Jadi teliti saja apa yang bisa diterapkan. Nah,
kalimat itu memang mungkin bisa digunakan untuk penelitian yang bersifat aplikatif seperti teknologi lah, di bidang teknologi. Namun bagi kami yang di Fakultas Hukum, masalahnya kan ada dua aspek yang bisa dipandang ini, untuk keberlakuan ke depan dan juga kemudian dari aspek sejarah. Nah, setahun terakhir ini kan saya Pak lagi tertarik nih dan mendalami mengenai aspek historis sejarah hukum lah, khususnya di hukum perdata. Nah, ini yang saya pertanyakan begini Pak, ketika dari dosen Fakultas Hukum ini mencoba untuk melakukan penelitian, tetapi aspek yang digunakannya adalah aspek historis yang bicara mengenai ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, kemudian mau diteliti kembali. Nah, permasalahannya kan Pak begini, kalau ditanya apa yang bisa diterapkan begitu. Nah, sementara kalau kita bandingkan di luar negeri ya Pak, penelitian sejarah hukum ini itu masih berlanjut begitu. Bahkan salah satu fakultas hukum di luar negeri yang terkenal lah, itu masih menerapkan mata kuliah sejarah hukum gitu. Dan kalau saya lihat beberapa jurnal yang ada di Indonesia bicara sejarah hukum memang tidak ada lagi gitu, bahkan kurang menarik begitu. Nah, ini menjadi permasalahan kalau adalah salah satu dosen fakultas hukum ketika membuat penelitian tetapi dia menggunakan aspek historis. Nah, itu bagaimana sih? Jangankan bicara penerapan ya, kalau bicara bisnis atau ekonomisnya sih sama sekali nggak ada. Tetapi kalau bicara terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, di situ titik beratnya gitu. Jadi itu bagaimana gitu Pak, ada suatu penelitian yang menggunakan aspek historis yang minim untuk bisa diterapkan ke depannya begitu. Nah, itu bagaimana seperti itu Pak? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Kita ke Pak Ismail Koto dulu Pak, tekan ya, izin ya. Pak Ismail Koto terlebih dahulu tadi. Silakan Pak Ismail Koto. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Terima kasih juga Pak Saiful Amri Saragi, Ketua LP2KM, atas kesempatannya. Luar biasa tadi pemaparan materi dari Pak Joseph. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya dan mendiskusikan suatu hal kepada LP2M. Yang pertama itu terkait dengan apa ya? Yang pertama kan tujuan kita membentuk grup riset dalam hal meningkatkan penelitian hibah internal dan eksternal. Nah, tentu yang menjadi rekomendasi saya adalah kita harus punya kalender hibah internal dan kalender hibah eksternal. Baik itu dari dikti misalnya yang di eksternalkan, kemudian yang di internal yang dari unsur. Tujuannya agar tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joseph tadi. Ketika dibuka, disitulah baru proposalnya dibuat. Tapi ketika ada kalendernya, tentu kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data publikasi Sinta dan Scopus. Tentu ini menjadi permasalahan bagi kita bersama. Bagi saya, yang pertama terkait dengan Sinta dulu. Ada beberapa tulisan saya di Sinta yang saya sudah, bukan saya saja, dosen-dosen yang lain di Fakultas Hukum, Pak, mohon izin, ada tulisan yang terindeks Sinta, lalu kemudian tidak terkonek dia ke Sinta Riset Dikti. Akhirnya di Sinta saya itu misalnya Sinta 2 hanya 1, padahal saya sudah tulis di Sinta 2 ada 3, atau Sinta 3 saya ada 2, tapi di Sintanya Dikti cuma 1. Tentu itu berpengaruh terhadap pemeringkatan Sinta universitas dan pemeringkatan Sinta secara pribadi. Di Fakultas Hukum sendiri saya mencatat ada beberapa dosen yang aktif menulis di jurnal yang terindeks Sinta, namun tidak connect dia ke Sinta pribadinya milik dosen tersebut. Ada beberapa dosen. Kemudian Scopus juga ada di Fakultas Hukum. Tadi saya melihat cuma 1 dosen yang menulis di jurnal yang terindeks Scopus. Padahal itu tidak. Ada beberapa dosen yang menulis, yang sedang menulis dan ataupun yang sudah publis di jurnal Scopus, akan tetapi tidak terbuka dia, tidak open access Scopusnya. Padahal segala sesuatu sudah tuntas saya rasa, tapi
tidak dapat dibuka di jurnal Scopus itu sendiri. Tapi kalau kita lihat pemeringkatan di Skimago, tentu jurnal itu memang terdaftar sebagai jurnal Scopus. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana caranya agar tulisan-tulisan dosen yang terindeks Scopus itu masuk pemeringkatannya, kemudian terindeks di Sinta dan dapat dibuka. Nah, tentu ini mohon juga petunjuk dari Bapak Ketua LP2M. Bagaimana selanjutnya dan apa yang harus dilakukan. Salah satu contoh misalnya jurnalnya Bu Ida Hanifah ya. Ada 2 jurnal yang terindeks Scopus, tapi tapi tidak dapat dibuka. Segala sesuatu sudah selesai, sudah publish di jurnal itu, tapi tidak dapat dibuka. Dan yang satu sudah publish, namun tidak terindeks di Sinta. Dan di aplikasi Sinta itu kan ada Scopus paling tinggi, kemudian di bawahnya Sinta, dan itu tidak masuk, tidak terekap ke dalam penilaian. Nah, kemudian apalagi nih, karena banyak jadi lupa. Terkait dengan ID Scopus. Jadi mohon petunjuk juga dengan Bapak-bapak LP2M, mohon izin apa kira-kira yang bisa kami lakukan sebagai penulis yang terindeks di Scopus untuk mendapatkan ID Scopus. Padahal kan kita sudah publish tuh di jurnal Scopus. Lalu kemudian kita sudah email Scopus dan kita tidak mendapatkan ID Scopus. Nah, kira-kira itu kan menjadi hal penting bagi penulis yang terindeks di Scopus. Apa yang harus dilakukan? Untuk itu mohon pencerahan dari Bapak-bapak LP2M. Kiranya ada pertanyaan yang salah mohon dimaafkan. Tapi bagi saya ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pemeringkatan Sinta Scopus di universitas, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail Putu. Selanjutnya untuk termin yang pertama ini Pak Faisal, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak PPM, Bapak Sekretaris, Bapak narasumber, Bapak Ibu-Ibu, dosen Fakultas Hukum itu senior saya. Terima kasih Ketua. Yang pertama, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin memberikan beberapa hal penjelasan terkait dengan grup riset yang digagas oleh PPM. Yang pertama, kita juga sedang merancang, kemarin sudah berdiskusi juga dengan wakil dekan, dengan kepala bagian. Kita juga alhamdulillah niatan kita sama dan ternyata disauti terlebih dahulu LPPM. Kita berencana juga ingin membuat grup-grup riset di tingkat fakultas dan nanti akan berkoordinasi dengan LPPM. Nampaknya LPPM dengan Fakultas Hukum ini ada kemisterinya, hatinya kita juga menggagas, Ya, tetapi formatnya tidak sedetail dan yang rinci yang disampaikan oleh LPPM tadi. Gitu. Nah, kami sangat berterima kasih gitu, terkait dengan pemaparan baik yang disampaikan oleh Bang Joseph maupun oleh Ketua LPPM. Intinya Fakultas Hukum, kalau tadi dinyatakan oleh Pak Ketua, Fakultas Hukum insya Allah pasti akan melaksanakan, karena memang kita sedang merancang untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kita juga sedang merancang ingin membuat grup-grup riset di tingkat fakultas. Hanya saja tadi ada yang memang menarik kami, menjadi catatan kami untuk untuk menjadi bahan kita dalam membentuk grup-grup riset. Kita sedang mencari formula memang bagaimana grup-grup riset ini bisa berjalan efektif sehingga dosen-dosen kita juga bisa mengikuti gitu. Karena jujur saja dosen Fakultas Hukum ini kan lumayan banyak yang sibuk ya. Di samping beliau juga sebagai dosen, beliau juga memiliki aktivitas di luar, baik lawyer dan sebagainya. Tinggal saja mungkin nanti strategi atau kiat supaya dosen-dosen kita itu bisa ikut dalam grup diskusi yang grup riset yang ada. Yang kedua, kami juga bermohon kepada LPPM bahwa selama ini ada juga rasa antipati atau bukan antipati sih,
kecewa dosen-dosen kita karena metodologi yang dipergunakan pada saat mau mereview proposal-proposal hukum itu sepertinya tidak mengena dengan metodologi dari ilmu hukum sendiri. Apakah yang mereview itu berlatar belakang di luar hukum, itu mungkin yang perlu menjadi perhatian di LPPM, termasuk di juga seperti itu. Maksud kita, metodologinya kan mungkin ada yang berbeda ya. Kalau di umum, terutama eksak, mungkin harus melakukan riset menggunakan data empiris. Sementara di hukum, karena kalau seandainya cerita riset hukum murni, maka tidak perlu menggunakan data empiris atau riset lapangan gitu. Tapi paling tidak, walaupun terakhir dosen-dosen ilmu hukum mencoba dalam artian menggabungkan antara riset hukum dengan riset sosial gitu. Tapi kita berharap terutama di LPPM menyuarakan kalau untuk tingkat internal juga menjadi perhatian bahwa reviewnya itu adalah sesuai dengan metodologi riset-riset hukum yang ada, dan juga agar diperjuangkan untuk di riset-riset dikti bahwa metodologinya adalah atau reviewnya adalah benar-benar orang yang memahami metodologi hukum yang ada. Terkait dengan masalah ini, saya juga berharap pada Bapak Ibu dosen, nanti kita akan menindaklanjuti lah, kalau bukan perintah ya, menindaklanjuti yang keinginan dari LPPM tentang grup riset di fakultas. Kita berharap nanti ada kontribusi yang nyata juga dari Bapak Ibu dosen. Setelah kita buat grup diskusi, grup riset ini, baru nanti kita akan konsultasi dan konsolidasi penuh dengan LPPM tentang tema-tema atau tentang pembidangan-pembidangan atau mekanisme kerja dari grup-grup yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah tadi ada yang bertanya, tapi untuk memperdalam saya pikir nanti kita buat grup dulu, karena memang hukum ini kan prodinya satu gitu, tapi konsentrasi ilmunya banyak gitu Pak. Di hukum sendiri ada 7, bahkan di luar konteks pembagian itu ada juga konsentrasi yang muncul dari pendidikan para dosen kita gitu. Jadi sangat terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris, Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah kami segera menindaklanjuti ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan, saran yang diberikan. Nah, Pak Yosep silahkan untuk dibahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Istifa. Terima kasih Pak Dekan, sangat apresiasi sekali kami ya atas dukungannya, atas pembentukan grup riset ini. Namun kami sadari juga ya, kami pun sama-sama, jadi kita ini sama-sama barulah ya untuk terjun ke sana. Jadi kalau ada segala kekurangan mohon diingatkan, atau misalkan perlu juga kami masukan-masukan ya, yang sifatnya untuk membangun kita semua di sini. Nah, mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan Pak Taufik di sini. Pak Taufik, terus terang ya, saya ini bukan orang hukum, dan kami di LPPM pun mungkin ya Pak Taufik sendirilah yang lebih tahu ya mengenai hukum gitu ya. Kalau misalnya Pak Taufik menyukai atau misalkan sedang gandrung ya mengenai aspek-aspek historis hukum gitu ya yang ada di Indonesia gitu, barangkali Pak Taufik sendiri yang tahu itu semua gitu. Nah, kalau dia bertanya kepada kami ya, kami pun sebetulnya nggak tahu. Nah, disinilah artinya ada di sini fungsi riset group ini adalah bagaimana roadmap kita ini bisa diakomodir. Nah, silakan berdiskusi dalam riset group ini, kira-kira mau jadi apa, kedepannya mau apa gitu loh. Apakah penerapannya itu mau seperti ya bidang-bidang sosial atau yang lainnya gitu, atau misalkan punya penerapan sendiri yang lebih inovatif gitu loh. Karena kalau ditanya bagaimana caranya penerapannya, ya mungkin orang-orang hukum sendiri yang tahu gitu ya, bukan kami terus terang nggak tahu gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ada riset group ini kita kan ada roadmap-nya ya. Nanti
insya Allah gitu ya kami kembalikan lagi ya kami kembalikan lagi kepada Fakultas Hukum, kira-kira bidang-bidang unggulan apa saja yang akan diusung oleh Fakultas Hukum gitu ya, atau hal-hal apa saja yang menjadikan nanti roadmap-nya ke arah mana gitu loh. Nah, kalau misalkan itu ada mengenai aspek-aspek historis dan sebagainya, itu silahkan. Ya, kami nanti akan coba untuk akomodir dalam Renstra, sehingga universitas mempunyai bidang keunggulan di situ. Nah, jadi mungkin kalau untuk Pak Taufik mengenai aspek historis, kira-kira apa di ujung kita memikirkan di ujungnya seperti apa gitu loh. Nah itu mungkin itu gambaran dari saya, dan mohon maaf kalau misalkan kurang menjawab pertanyaan Pak Taufik ya. Nah mungkin dari riset grup itu sendiri itu akan berdasarkan kepada roadmap gitu ya Bapak Ibu ya, roadmap yang dibangun oleh Bapak Ibu sendiri gitu loh. Ya mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan Pak Taufik ya. Nah, mungkin kalau Pak Ismail Poto mengenai kalender hibah internal dan eksternal, kami pun mau sebetulnya ya supaya Bapak Ibu ada gambaran kapan gitu. Tetapi biasanya ini dan selalunya begitu gitu ya kalau dari Dikti. Misalkan tanggal 1 pengumuman, submitnya cuma seminggu, nanti tanggal 7 harus sudah submit, selalu begitu gitu. Jadi selalu mereka lambat sekali untuk mengasih tahunya kita. Itu yang di eksternal ya. Jadi ini diharapkan juga kalau ada riset group ini kita akan selalu standby proposal gitu. Kira-kira begitu ada ini tinggal kita edit sedikit langsung masuk gitu loh. Nah, jadi gitu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu, nggak kelabakan lagi gitu. Nah, jadi setiap anggota di situ mempunyai peran masing-masing. Jadi mempunyai, kalau misalkan si A sudah bikin proposal untuk ini, nanti si B untuk proposal yang lainnya gitu. Kita saling mengisi gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang internal mungkin nanti Pak Ketua mungkin bisa menjawabnya. Kita pun ingin sudah ada schedule ya untuk itu. Nah, kemudian untuk data publikasi Sinta Scopus, mungkin saya akan kembalikan ke Pak Istifa ya, mungkin lebih paham dari itu. Nah, kalau misalkan ID Scopus, biasanya begini Pak Ismail ya, kalau misalkan ada si A, dosen A ini punya ID Scopus, nanti dosen B belum punya. Nah, dosen B ini ikut ke dosen A. Nah, biasanya kalau begitu sudah terpublikasi, nanti otomatis si B ini akan masuk punya ID sendiri gitu loh. Nah, biasanya seperti itu, baik itu jurnal maupun proceeding. Nah, nanti si B tinggal masukkan aja ngisi pablon atau orsidnya gitu loh. Nah, biasanya seperti itu. Baik, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Silakan Pak Istifa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yosep. Jadi Bapak Ibu itu tadi penjelasannya untuk pembentukan riset grup. Saya bantu penjelasannya Pak Ismail Poto tentang Sinta. Nah, jadi tadi menarik ini data publikasinya. Jadi kita tadi memang mencek itu data artikel Scopus yang ada di Fakultas Hukum itu memang baru satu Pak Ismail Poto. Artinya baru atas nama Pak Eka. Dengan 2 dokumen, artinya kan Pak Eka ada 2 dokumen tapi H indeksnya masih 0. Nah, jadi untuk Sinta Pak Ismail Poto dan Bapak Ibu lainnya itu memang ada beberapa hal. Pertama itu kita punya operator Sinta namanya Bapak Ibu. Jadi memang perlu keaktifan operator Sinta untuk mengupdate data-data Bapak Ibu. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang permasalahan dari Pak Ismail Poto. Mungkin Sintanya tadi menyatakan ada publish di Sinta 2, akan tetapi di akun Sintanya tidak ada gitu kan. Nah, kemungkinan yang pertama itu jurnalnya itu belum mengupdate ke Sintanya, atau memang Sinta belum operator Sinta pusat belum menarik data
tulisan Pak Ismail Koto dan teman itu ke database Sinta. Itu yang kemungkinan besar pertama. Sehingga memang artikel kita itu tidak akan nampak di Sinta. Nah, atau yang kedua, operator Sinta kita belum mengupdate Pak Ismail Koto. Jadi mohon maaf, untuk operator Sinta tidak ada di LPPM. Jadi kita memang tidak bisa memantau perkembangan itu. Tapi kita selalu koordinasi untuk kepada operator Sinta kita supaya tolong diupdate per minggu untuk mengupdate data-data dosen sehingga nanti bisa muncul data-data dosen itu. Nah, itu kalau untuk Sinta. Nah, kalau untuk Scopus, Pak Ismail Koto dan Bapak Ibu, jadi kenapa tidak memiliki ID Scopus? Jadi ketika Bapak Ibu publish di Scopus, Scopus perlu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan untuk dari artikel Bapak itu terbit, publish, sehingga kalau dinyatakan sah sama Scopus. Jadi yang menyatakan sah itu bukan LPPM, Pak Ismail Koto. Jadi kalau dinyatakan sah oleh Scopus, maka Scopus akan memberikan ID Scopus kepada Bapak Ibu dosen. Nah, kita melihat, jadi Sinta itu menarik, begitu Bapak Ibu punya, artinya Bapak Ibu klik scopus.com, kalau misalnya nama Bapak Ibu ada di pencarian, sudah itu di nama Bapak Ibu misalnya terindeks Scopus, ada ID Scopus, tapi artikel Bapak Ibu tidak ada di scopus.com, maka besar kemungkinan artikel itu tidak terindeks di scopus.com. Maka di Sinta juga dia, di rank Sinta juga tidak ada. Atau mungkin ada artikel Bapak Ibu yang sudah discontinue, maka secara otomatis di Sinta juga dia akan terbuang. Ketika artikel yang kita publish di jurnal terindeks Scopus, dia sudah discontinue, secara otomatis Sinta akan membuang karena di scopus.com artikel itu sudah tidak ada. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan tentang ID Scopus yang walaupun sudah publish tapi nggak dapat gitu kan. Nah, ini kebijaksanaannya itu, kebijakannya itu ada di scopus.com sendiri, bukan di LPPM. Karena yang menentukan jurnal itu terindeks Scopus atau tidak itu ada Elsevier sebagai pengelola Scopus. Nah, mereka yang akan menilai apakah Scopus itu layak, artikel kita memang memenuhi kriteria-kriteria penerbitan. Mungkin kita sama-sama tahu Bapak Ibu, ada beberapa dosen yang memasukkan artikel Scopusnya itu mungkin lewat fast track gitu kan. Nah, ini yang terjadi ketika lewat fast track, Bapak Ibu tidak melalui OJS-nya, tidak mensubmit, tidak melalui proses revisi. Nah, Scopus akan melihat itu, oh ternyata artikel ini fast track. Atau kemungkinan besar, yang berhati-hati Bapak Ibu ketika menulis artikel di jurnal yang hampir 70% penulis Indonesia. Nah, itu sudah ada surat Bapak Ibu dari Dikti ke Scopus. Jika itu terjadi, maka mohon jurnal itu langsung didiscontinue oleh Scopus. Jadi berhati-hati ketika memilih jurnal yang 70% itu penulisnya Indonesia. Nah, pilihlah jurnal-jurnal yang aman, yang terbitan-terbitan Elsevier, Taylor misalnya, sehingga artikel-artikel Bapak Ibu aman. Atau pilihlah jurnal yang penulis Indonesianya sedikit gitu, atau minim, bahkan tidak ada misalnya, sehingga artikel Bapak Ibu bisa tetap panjang atau memang diakui di scopus.com. Mungkin itu kalau untuk pertanyaan Pak Ismail Koto. Jadi kalau Sinta memang itu terletak di jurnal dan operator kita Pak Ismail Koto itu mereka. Kalau Scopus itu ID-nya memang ada di Scopus. Nah, kita kalau di LPPM melihat kalau dia tidak terindeks, misalnya tadi kita sudah cari juga beberapa nama dosen di secara acak tadi random, beberapa nama dosen Fakultas Hukum di author setnya Scopus, tapi memang tidak ada kecuali nama Pak Eka. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada dari Pak Ketua mau memberikan tambahan, silakan. Ya, terima kasih Pak Istifa. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada dari Pak Taufik, Pak Ismail Koto, dan Pak Dekan. Untuk Pak Taufik, ini menarik sekali nih Pak Taufik. Memang bidang sosial hukum, khususnya di bidang hukum ini selalu menjadi salah satu concern kami. Bagaimana caranya supaya bidang-bidang penelitian hukum ini bisa diterapkan gitu ya Pak Taufik ya. Apalagi berkaitan dengan sejarah. Kebetulan kita di LPPM punya kegiatan pengabdian dengan kerjasama dengan LPPM UINSU.
itu kita ingin menggali mengenai peradaban Islam di Barus. Memang berkaitan dengan sejarah ini luar biasa ini Pak Taufik. Memang dia untuk ilmu sosial ini tidak seperti ilmu sains ya, yang nanti luarannya dalam bentuk alat atau prototipe yang nanti bisa diterapkan. Tetapi menariknya ilmu-ilmu di bidang sosial ini hasilnya bisa dalam bentuk video dokumentasi mungkin, atau naskah kebijakan mungkin, ataupun naskah sejarah mungkin, yang itu sebenarnya bisa dipatenkan. Walaupun itu tidak bisa diterapkan secara langsung untuk mengatasi persoalan, tetapi bidang sejarah ini memang fokusnya untuk ilmu pengetahuan kali ya, untuk mempelajari bagaimana sejarah ataupun periodisasi manusia terkait dengan, kalau sejarah evolusi ya begitu. Tapi kalau untuk sejarah hukum kita jadi tahu. Jadi kalaupun memang tapi ini juga mungkin kalau seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, untuk aplikasinya di masyarakat itu mungkin Bapak Ibu dosen yang lebih tahu. Tetapi kalau itu nanti targetnya untuk menghasilkan sebuah luaran dalam bentuk yang bisa dipaten ataupun paten sederhana atau yang lainnya, mungkin bisa dalam bentuk video dokumentasi, naskah sejarah dan lain-lainnya, begitu Pak Taufik ya. Dan mungkin nanti penguatannya ke arah sana. Jadi lebih kepada peningkatan ilmu pengetahuan, seperti mudah-mudahan bisa menjawab. Untuk yang Pak Ismail Koto yang tadi, yang pertama mengenai kalender hibah internal, untuk internal ini mungkin kita setiap tahunnya dibuka di bulan Januari ya Bapak Ibu ya, Januari. Tetapi untuk tahun ini kita percepat, nanti akan segera kita informasikan bahwa mudah-mudahan nanti di bulan Desember ini sudah akan kita buka dengan kita panjangkan durasinya, dan kita percepat prosesnya sehingga nanti Bapak Ibu punya waktu yang agak panjang nanti sampai dengan laporan akhir, sehingga harapannya luaran-luarannya ini bisa lebih berkualitas karena proses penelitiannya itu waktunya panjang. Mudah-mudahan bulan depan sudah akan kita buka Bapak Ibu ya untuk hibah penelitian internal. Untuk eksternal tadi sama seperti Pak Joseph sampaikan, kita memang dalam beberapa tahun untuk dikti misalnya bisa sudah ada pola, misalnya kayaknya di bulan-bulan Agustus ini agak buka ini. Cuma kayak tahun ini belum buka juga di bulan Agustus. Jadi kadang-kadang untuk hibah eksternal ini seperti yang Pak Joseph tadi agak sulit terbaca dia ininya, kapan dia ini dibukanya ya. Kabar-kabar burungnya pun sulit untuk terdengar ini, untuk kapan dibukanya. Sehingga tadi yang seperti yang disampaikan Pak Joseph tadi, harapannya kita bisa ready saja proposal, harapannya di awal tahun itu bisa ready, Januari, Februari bisa ready untuk menghadapi segala macam pembukaan penerimaan hibah-hibah untuk di tahun itu. Jika kita sudah ready di awal tahun, mudah-mudahan bisa untuk menghadapi ini. Cuma begitupun dari LPPM akan selalu kita bekerjanya kita pelayanan prima, artinya kita coba untuk secepat mungkin menyebarkan informasi begitu informasi itu ada, sehingga kesempatan Bapak Ibu untuk bisa lebih mempersiapkan diri akan lebih baik. Kemudian untuk publikasi di Sinta dan Scopus tidak update, sama seperti yang disampaikan Pak Stipa, ini terkait dengan operator ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi itu tadi LPPM akan selalu berkoordinasi dengan operator untuk selalu mengupdate, karena ada beberapa informasi sebelumnya bahwa ada terjadi maintenance atau kita kurang paham juga, sehingga ada beberapa data yang belum balik lagi di Sinta. Mudah-mudahan segera akan bisa dikembalikan lagi ke Sinta Bapak Ibu ya. Untuk jurnal Scopus yang tidak open access, jadi Bapak Ibu terkait jurnal ini nanti bisa berkoordinasi dengan bidang publikasi kita ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Andi dan juga Pak Arifin di publikasi yang sangat mengetahui sekali untuk masalah perjurnalan ini ya. Memang kadang-kadang ya itu tadi yang disampaikan Pak Istifa tadi, sebaiknya memang gini Bapak Ibu, pilih saja memang jurnal-jurnal yang berkualitas, artinya publishernya juga terpercaya dan memang sudah memiliki track record yang jelas, supaya tahu proses reviewnya jelas. Kemudian setelah publish bisa dibuka, ada filenya seperti itu ya. Karena sekarang banyak jurnal-jurnal yang kita tidak percaya juga gitu ya, setelah dipublish nggak bayar misalnya, tapi nggak bisa diakses. Nah itu agak sulit juga nanti, apalagi yang ingin mengajukan ke lektor kepala ataupun guru besar, ketika tidak bisa dibuka di pusat ya, pada saat pengecekan akan jadi masalah juga, atau begitu dibuka sudah discontinue. Jadi seperti yang pernah disampaikan Pak Joseph dalam OSIN kedua, kalau tidak salah itu bagaimana cara membeli jurnal-jurnal yang bagus, itu mungkin bisa kita aplikasikan ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa memilih jurnal-jurnal yang bagus. Kemudian cara mendapatkan Scopus itu sama yang disampaikan Pak Joseph, mungkin kita bisa mendaftar juga kali ya Bapak Ibu ya. Jadi mendaftar ID,
Kalau nanti artikel sudah ada, nanti tinggal ditampilkan artikel yang sudah ada itu, ya, tapi harus sudah terindeks dulu di Scopus artikelnya, baru nanti bisa dibuat. Itu gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat ADI itu gratis. Kemudian dari tadi Pak Dekan ya, sudah ada rencana di Fakultas Hukum, sudah ada rencana buat buku riset ini. Terima kasih Pak Dekan. Jadi ini kita gayung bersambut ya Pak Dekan ya. Jadi karena sudah ada, jadi nanti kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai bagaimana proses penguatan Pak Dekan ya, strategi penguatan grup riset ini nanti bagaimana sehingga jangan sampai nanti layu. Terkait dengan metodologi mereview, terima kasih Pak Dekan masukannya. Jadi memang untuk hukum ini kita baru ada 1 orang untuk reviewer hibah internal. Kita akan sempat kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Sekretaris dan teman-teman lainnya ini bagaimana ini untuk rekan-rekan di hukum. Mungkin nanti akan kami diskusikan lagi kembali Pak Dekan terkait dengan reviewer untuk hibah internal untuk penelitian dari hukum. Karena kalau tadi ada masukan seperti itu, ini menjadi masukan juga bagi kami untuk mereview para reviewer juga, karena kami juga berkewajiban untuk mereview para reviewer ataupun apakah perlu ditambah atau dikurangi dan lainnya. Ini menjadi masukan juga bagi kita. Terima kasih. Mungkin itu sedikit dari saya kembalikan lagi ke Pak Istifa. Baik, terima kasih Pak Saiful. Ada lagi? Ya, silakan Pak Ismail Koto. Mohon izin Ya, sedikit ya. Mohon izin terkait yang tadi Pak. Bukan izin minta. dulu Bang, izin dulu biar saya dan Pak Ismail. Oke, silakan Pak Jainuddin. Pak Ismail Koto, Pak Jainuddin nih. Baik, Bapak, silakan. Siapa nih yang lebih dahulu, Pak Jainuddin atau Pak Ismail Koto? Pak Jainuddin masih memonitor. Ya, udah dengar suaranya Bang? Oke, silakan Bang. Mohon izin. Pertama, saya itu selalu ketua LPPM luar biasa, makin ganteng di pagi hari. Yang kedua, Bapak Ibu dosen mungkin karena ini berkaitan dengan waktu juga sudah jam 12. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa kita akan bentuk dulu riset di Fakultas Hukum, lalu kemudian nanti setelah itu terbentuk kita akan adakan sosialisasi secara luring di kampus mengundang Bapak Ibu dosen. Saya pikir nanti di sana akan kita riset yang terbentuk ini bagaimana nanti ujungnya. Ini bagaimana pertanyaan Pak Taufik, kemudian Pak Ismail itu nanti pada saat pertemuan luring akan kita bahas berkaitan dengan apa yang mau kita tulis. Dan insya Allah nanti akan menjadi PR Pak Yosef lah untuk mencoba mempelajari sedikit terkait dengan ilmu hukum ya. Jadi nanti apalah kira-kira kisi-kisi atau poin-poin yang akan diteliti oleh Fakultas Hukum ke depan. Saya pikir nanti Pak Yosef sudah mahir lah di bidang itu. Oleh karenanya mohon izin Bapak Ibu dosen, saya pikir sudah selesai sosialisasi yang dilakukan oleh LP2M, tinggal nanti eksternya kita di Fakultas Hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan tadi akan kita bentuk, akan kita rapatkan nanti di internal Fakultas Hukum, baru nanti kita undang lebih tatap muka nanti ya dengan LP2M, kita undang Fakultas Hukum untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut. Saya pikir itu Pak Sekretaris. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jainuddin. Bang Ismail Koto masih ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan Bang Ismail Koto masih bersama kami. Silakan Bang Ismail. Atau Bapak Sudah Ibu? cukup saya rasa Pak Istifa. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini? Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita mohon ini arahan terakhir dari Pak Dekan sekaligus untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Kepada Pak Dekan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan Pak Joseph sumber terinspirasi kita. Pak Joseph ini terkenal juga ya, fokusnya banyak. Mudah-mudahan harapan kita rekan-rekan Fakultas Hukum nanti bisa
ketularan ya, dari Pak dosen. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dosen Fakultas Hukum yang kami hormati dan kami banggakan bahwa LPPM telah memberikan suatu hal pencerahan sebenarnya. Secara prinsip LPPM adalah ingin membantu kita untuk dapat melaksanakan atau melakukan atau juga merebut peluang-peluang untuk hibah-hibah dalam bidang penelitian. Sangat berterima kasih kita kepada LPPM karena apapun ceritanya, suka tidak suka, mau tidak suka, ada kewajiban dosen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian dan kegiatan penelitian. Bukan saja untuk kepentingan BKD Bapak Ibu dalam mengurus serdos, karena dosen yang tidak BKD untuk serdos pun itu diwajibkan sekarang untuk melakukan penelitian dan pengabdian di samping pengajaran. Harapan kita mendukung secara penuh dan fakultas akan melakukan support penuh kepada Bapak Ibu yang melakukan penelitian, dan nanti kita akan membuat seperti yang telah kita rencanakan dan akan terus berkoordinasi dengan BPM membuat grup-grup riset. Mudah-mudahan ada peningkatan ke depannya dosen-dosen kita yang memperoleh hibah dalam penelitian maupun pengabdian. Mungkin demikian, terima kasih banyak kepada Pak Ketua BPM, kepada Pak Riset, pada Pak Sekretaris, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pengurus BPM. Kami tetap berharap ada pendampingan bagi kami untuk percepatan dalam penelitian dan pengabdian bagi dosen di Fakultas Hukum itu. Mungkin demikian, terima kasih banyak Bapak Ibu, dosen saya, Bapak Ibu, dosen Fakultas Hukum. Mudah-mudahan kita tidak hanya dalam artian realisasi berteori dan bertanya, tapi kita berharap bahwa setelah acara ini dan nanti setelah dibentuk grup-grup riset di fakultas, kita bisa menunjukkan dengan wujud proposal-proposal, dan lebih lagi proposal kita itu adalah proposal yang bermutu dan dapat diterima gitu. Mungkin demikian, dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini kita tutup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan keikutsertaan dalam kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah. Kita tutup dengan mengucapkan bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Wakil Dekan. Terima kasih Pak Dekan, Pak Kaprodi, Bapak Ibu semua, terima kasih. Recording stopped. Tim saya Pak. Baik Pak Dekan, baik. Oke, izin di